Apa kabar pemirsa Mona Lisa TV? Kembali hadir bersama dengan saya Ezra Valencia Manihuruk, masih dalam program Mona Lisa Bertanya. Sebelum masuk ke diskusi Mona Lisa Bertanya, saya akan menjelaskan topik apa yang akan kita bahas hari ini. Di sini kami akan menyajikan informasi seputar kondisi tanah wakaf di Jalan Pane, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, di mana ada 5 warga yang mendirikan rumah di sana tanpa kesepakatan dan ada isu ingkar janji seperti itu pemirsa. Dan sebelum masuk ke diskusi, kita mau ceritakan kondisi tanah wakaf yang di Jalan Pane ya pemirsa. Dan di sini saya sudah memegang surat perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Yakni pihak pertama adalah 5 warga yang menempati ataupun yang sudah mendirikan rumah di atas tanah wakaf, dan pihak kedua adalah pihak wakif atau pengurus tanah wakaf sendiri. Dan di sini saya akan membacakan pemirsa, menindaklanjuti hasil mediasi yang dilaksanakan di kantor Camat Siantar Selatan pada 5 Oktober 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, yakni Bapak Syawaludin Rijal Syagian SAG sebagai Ketua Kenaziran Yayasan Perkumpulan Tanah Wakaf Kaum Muslim Jalan Pane, Pematang Siantar. Dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama, namanya adalah Pak Tusinto, Bapak Rahmat Siregar, Bapak Oloan Silaen, Bapak Rudi Nigraha, dan Lilik Suheri. Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua dengan disaksikan oleh Lurah Karo Camat Siantar Selatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan bersama sebagai berikut. Ada 5 kesepakatan, diantaranya adalah yang pertama, bahwa pihak pertama akan melakukan program memaksimalkan lahan wakaf Jalan Pane sekaligus mengembalikan lahan wakaf yang selama ini dipergunakan sebagian lahan perumahan sesuai dengan perjanjian orang tua terdahulu dengan pihak kenaziran. Yang kedua, pihak kedua mendukung program pihak pertama sebagaimana disebutkan pada poin pertama sebagaimana tersebut di atas. Dan kesepakatan yang ketiga adalah pihak kedua diberikan waktu selama 1 tahun oleh pihak pertama untuk mengosongkan rumah yang terdiri di atas lahan tanah wakaf sesuai dengan perjanjian. Dan kesepakatan yang keempat, pihak kedua harus sudah meninggalkan rumah yang mereka tempati di dalam komplek atau lahan Yayasan Perkumpulan Tanah Wakaf Kaum Muslim Jalan Pane paling lambat 5 Oktober 2022. Dan yang terakhir, ini kesepakatan yang terakhir, pihak pertama tidak akan melakukan aktivitas ataupun kegiatan apapun seperti pembuatan tembok di lahan tanah wakaf yang ditempati pihak kedua, terhitung mulai dari surat perjanjian ini diperbuat sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022. Dituliskan juga pemirsa, demikian surat perjanjian ini dibuat. Jika kedua belah pihak melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Dan ini disaksikan oleh Bapak Camat Siantar Selatan, Bapak Jupiter Sitepu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Bapak Iswadi, dan Lurah Karo, Bapak Everi Nota Ginting. Nah, pemirsa. Dan setelah pemirsa lihat kondisi tanah wakaf yang ada di Jalan Pane, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana situasi perjanjian tanah wakaf dan mengapa pihak pertama, yakni 5 orang warga yang sudah disebutkan, mengapa mereka mengingkari janji. Dan yang ketiga, kita akan tanyakan bagaimana pendapat seorang saksi termasuk dengan Bapak Wakif ataupun Bapak Syawaludin menyikapi hal ini. Apakah mereka memberikan waktu, karena 5 Oktober 2022 kesepakatan ini akan jatuh tempo, dan tentunya mereka berharap kelima orang ini atau pihak pertama tidak lagi mengingkari perjanjian tersebut. Nah, untuk itu setelah Anda melihat kondisi dan mendengar ulasan surat perjanjian mereka, kita akan menggelar diskusi berikut. Nah pemirsa Mona Lisa, kita sekarang masuk diskusinya.
hadir bersama narasumber hebat kita, Bapak Rizal Siagian. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Kabar baik. Pak Amiruddin Sinaga, ya, apa kabar? Baik. Nah, setelah kita melihat tadi sekilas ataupun secuplik video terkait dengan kondisi tanah wakaf di Jalan Pane Siantar, lalu pasti pemirsa bertanya-tanya kan setelah aku ulas tadi surat perjanjiannya ya. Kita bertanya-tanya, nah kita cari jawabannya, kita ulas bersama Bapak Rizal dan Bapak Amiruddin Sinaga. Sebelum ke intinya, kita tentunya bercerita tentang sejarahnya. Awal mula ceritanya gimana sih, Pak? Pihak pertama ini ada 5 orang warga. Gimana sih awalnya mereka sampai menempati, mempergunakan tanah wakaf hingga mendirikan rumah, begitu ya pemirsa? Gimana sih awalnya Pak Rizal Siagian? Terima kasih ya, Saudari Ezra. Selamat salam sejahtera bagi pemirsa Mona Lisa. Ya. Sejarah untuk tanah wakaf. Kenapa mereka bisa tinggal di situ? 5 rumah berdiri di atas tanah wakaf kepemilikan umat. Awal ceritanya adalah orang tua terdahulu sebenarnya. Mereka memohon izin kepada kenaziran terdahulu, bahwasanya selagi lahan itu belum berfungsi untuk perkuburan, mereka boleh tinggal di atas tanah wakaf. Lantas dilakukan perjanjian kepada orang tua terdahulu. Terjadilah perjanjian itu pada tahun, ada yang 2002, ada yang 2006, ada yang 2016. Di perjanjian itu mereka sepakat apabila suatu saat nanti pihak kenaziran memohon meminta kembalikan kepada fungsinya tanah wakaf itu, mereka bersedia angkat kaki ataupun pindah tanpa menuntut ganti rugi material yang masuk di dalamnya. Dan itu secara tertulis ada, bukan tidak tertulis. Jadi sejak 15 tahun lalu, ini tanah wakaf perkuburan Jalan Pane memang benar-benar sudah penuh, sudah full, sudah padat. Sehingga hari ini umat sangat membutuhkan lahan perkuburan yang kita ketahui dari dulu Kota Pematang Siantar tidak memiliki, miskin bahasa saya, untuk tanah wakaf perkuburan. Nah, apabila ini tercapai sesuai dengan kesepakatan yang Ibu Ezra tadi sampaikan, ini terkabul dan mereka menyadari, insya Allah saya yakin dan percaya untuk 15 tahun ke depan kuburan yang lagi berdiri rumah itu bisa dipergunakan, tidak kewalahan, khususnya warga Kota Pematang Siantar. Oke, baik Pak Rizal Siagian, berarti tidak mengesampingkan petua-petua dari pendahulu, begitu ya Pak ya? Pihak kenaziran juga paham dan sadar apa kebutuhan dari masyarakat, melihat kondisi lain juga tidak memadai ya Pak ya? Benar. Jadi apa sih harapannya Pak, dan apa konsekuensi jika pihak pertama ini tidak menjalankan ataupun melakukan apa yang sesuai diperjanjikan Pak? Terima kasih. Apabila mereka pihak pertama tidak mengindahkan kesepakatan yang sama-sama awal dulu kita lakukan, tentu kami pihak pengelola, saya sebagai Ketua Kenaziran Yayasan Perkumpulan Tanah Wakaf Non-Islam atau PTWKI Jalan Pane Kota Pematang Siantar, sudah pasti menempuh jalur hukum. Begitu ya Pak ya? Bapak sendiri, Bapak Amiruddin Sinaga, melihat kemarin sebagai saksi, begitu ya Pak ya? Apakah Bapak sepakat dengan pernyataan dari Bapak Rizal Siagian jika saja ini diambil ke jalur hukum Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya mengharap sih untuk pihak pertama tadi itu janganlah mengingkari janjinya lagi. Karena dulu memang mereka minta 3 bulan, tapi sudah bermurah hati ketua Pak Rizal ya, kasih 1 tahun. Kan itu sudah suatu apa ya, untuk mereka, satu bonus lah untuk mereka. Jadi janganlah lagi ditunda lagi setelah perjanjian ini. Ya marilah kita sama-sama pula membantu umat di Siantar ini
Dan memang kayak yang disampaikan ketua tadi, sampai ada pulang mayat dari situ karena nggak ada lagi tempat. Begitu ya Pak ya? Sudah. Itu terjadi pada tahun berapa Pak, pulang mayatnya? Kira 1,5 bulan lalu. Nah, Boleh dicek. bisa. Kalau memang ibu nanti lihat sana bisa. Pulang satu mayat. Sudah nggak layak lagi, tinggal tempat sampah aja lah yang kosong. Jadi keluarga tidak mau lagi di situ kan. Nah jadi saya pun bermohonlah kepada Pihak pertama ya Pak ya? ya, mohonlah jangan lagi ditunda-tunda lah. Dan saling membantulah kita untuk kebutuhan umat di Siantar ini. Saya kira begitu. Gitu ya Pak ya. Masalahan tanah wakaf yang cukup krusial pemirsa. Ternyata tidak hanya itu, ada permasalahan di atas itu yang membuat sesak dada para pengurus Yayasan Jalan Pane, Tanah Wakaf di Jalan Pane, di mana muncul surat tandingan ataupun surat keputusan dari pihak Badan Wakaf Indonesia. Padahal pihak terdahulu ataupun pihak KUA yang mengeluarkan surat kepada Badan Kenaziran, apakah itu dianggap tidak legal? Apakah ini menjadi kesannya membuat terkendala para pengurus untuk mengambil kembali tanah wakaf itu? Bagaimana pendapatnya Bung Rizal? Orang bijak taat pajak, bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Masalah ini ada muncul lahirnya SK tandingan yang dikeluarkan oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini adalah sejak ada surat perjanjian yang 5 kakak tadi yang berdiri di atas tanah wakaf tadi, lantas mereka menempuh lewat BWI. Jadi kalau pendapat saya, hukum manapun dibawa, BWI tidak ada haknya untuk membuat SK. SK perlu kita ketahui pemirsa, satu-satunya pejabat pembuat akte ikrar wakaf adalah KUA, yaitu pemerintah, bukan BWI. BWI adalah mitra, teman kerjasama daripada Kemenak, Kementerian Agama. Ini dia. Jadi dalam hal ini saya bertanya juga, kenapa bisa mitra bisa menang, pemerintah bisa kalah? Ada apa di balik ini? Sehingga hari ini intimidasi yang ada datang kepada saya, sampai-sampai yang mengeluarkan SK yang namanya Pak Kuat Siantar Selatan mendapat intimidasi. Berhentikan SK si Rizal itu. Jadi terus terang, untuk syarat-syarat mengeluarkan SK tadi, pertama tentu harus melakukan rapat, notulen rapat, ada daftar hadirnya, ada pesertanya, begitu. Ini BWI tidak melakukan demikian. Mereka merasa punya power, saya akan keluarkan SK Anda, akan saya matikan, begitu. Jadi mereka melakukan suatu pihak seperti itu aja Pak? Iya, benar. Sepihak aja? Sepihak saja. Lantas terserah di SK BWI pun nama saya ada juga dibuat, bukan tidak ada. Ya. Tapi dalam hal ini kesalahan yang sangat fatal di BWI Kota Pematang Siantar adalah mencomot nama saya tanpa permisi. Ini terus terang jujur, saya akan menempuh jalur hukum. Dia tidak tanya saya untuk menulis nama tadi, tentu nanti KTP. KTP saya tidak pernah saya kasihkan kepada pihak BWI. Nah, jadi yang jelas pemerintah dengan mitra Kemenak dengan BWI, ini yang terjadi. Jadi untuk menjaga suasana kondusif, pemirsa, untuk sementara waktu saya harus menenangkan, membuat suasana supaya kondusif. Tapi tetap kita bekerja di lapangan. Baik, dengan kondisi dikeluarkannya SK oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Siantar Selatan, Pak Amiruddin. Apa kira-kira langkah yang akan dilakukan dari pihak kenaziran? Makasih, kami sebagai pihak kenaziran sesuai dengan SK KUA Siantar Selatan, kami masih berhak sebenarnya untuk duduk di kepengurusan itu. Dan sebenarnya kalau bisa kami tidak mengakui SK BWI itu. BWI itu hanya mengada-ada saja gitu. Dan saya memang berpendapat berkesan bahwa ketua BWI itu Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. sengaja untuk membentrokkan kami di sini karena mengadu domba sesama pengurus. Jadi inilah barangkali yang bisa disikapi oleh yang berwenang lah ya. Mungkin ini terkait Kemenak lah. Ya. Janganlah kami ini diadu domba, janganlah kami dilaga-laga di sana. Kasihlah yang benar kepada kami. Gitu. Justrunya memberi ruang ya Pak ya untuk menciptakan suasana yang kondusif, begitu ya Pak Rizal ya? Iya benar. Oke. Belum lagi menunggu 5 Oktober 2022 muncul masalah yang seperti ini ya Pak. Kita tentunya butuh jalur damai, bukan jalurnya seperti ini ya Pak ya. PWI mendukung karena tugas PWI salah satu adalah membantu. Benar. Sebagai mitra ya Pak ya. Iya, membantu pekerja kenaziran Jelepane. Mungkin yang ada di Siantar itu kuburan, SK PWI hanya satu Jelepane. Menurut saya pribadi, boleh cek kinerja saya selama 1 tahun 4 bulan. Itu jujur bekerja penjara para pengunjung yang menilai di mana kinerja kami. Jadi yang selama ini kami lakukan bekerja, kok tiba-tiba sudah baik menurut pengunjung, ada muncul SK tandingan. Ada apa ini? Maka betul yang dikatakan oleh sekretaris tadi, Bapak Amiruddin Sinaga, ini BWI adalah pengadu domba. Pengadu domba ya. Tidak ada wewenang untuk mengeluarkan. Kenapa? Terus terang, SK yang terdahulu yang sekarang duduk ini sudah mati 2015, mengalami kekosongan kurang lebih 6 bulan. Lantas KUA Selatan melakukan pemilihan kembali. Jadi KUA tindakan sudah cukup, namanya Najir Am. Apabila sudah mengalami kekosongan, Najir Am mengambil menindaklanjuti untuk melanjutkan pengelola berikutnya. Diadakanlah hadir pada masa itu yang namanya ada salah satu di 5 rumah tadi bernama Tusinto menjadi kandidat, saya menjadi kandidat, peserta pada masa itu hadir 30 masa Covid, tidak boleh lebih dari 30, peserta 24, yang 6 orang harus netral moderator karena itu adalah KUA beserta stafnya. Terpilihlah pada masa itu suara mengarah kepada saya 18, kepada saudara Tusinto 4. Jadi sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan KUA Iswan pada masa itu. Nah, kalau yang dilakukan mereka ini tidak sesuai dengan prosedur, tidak sah. Dan ini saya akan terus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran ini. Janganlah orang yang benar, dizolimi, kecuali boleh kenaziran terdahulu ataupun sekarang diganti apabila melakukan kesalahan tindakan hukum, meninggal dunia, apabila mengundurkan diri secara resmi. Ini boleh. Ini pengurus, pengelola kenaziran yang saya pimpin akur, bekerja sama, baik, nyaman. Narkoba sudah bersih, boleh dicek sekarang. Narkoba khususnya program daripada kenaziran. Selain penjara tidak dibenarkan sampai hari ini, satu-satunya perkuburan yang ada di Kota Siantar yang ada security-nya Jalan Pane. Iya benar sekali. Boleh saya tambahkan? Oke, silakan Pak Amiruddin. Gini, kita juga mendapat informasi dari masyarakat sekitar ya, bahwa kepengurusan Pak Rizal ini memang sudah baik. Katanya mereka mengucapkan memang setelah si Rizal bagus. Dulunya memang itu sarang narkoba, sarang prostitusi, karena kebetulan pada waktu si Rizal baru masuk ke sana untuk pembersihan itu, banyak kondom dapat di kuburan itu. Banyak pembersihan.
dia itu narkoba itu banyak. Dan setelah Rizal yang mengelola sana itu tidak ada sekarang, dia bersih. Mudah-mudahan salah. Tapi sesudah bagus dibuat, lah kok ada lagi yang seperti ini, makanya heran juga. Jadi mau kita masyarakat ini mau ngerjain yang salah apa yang benar? Itu sekiranya. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Melihat masalah yang begitu rumit ya Pak ya, Pak Amiruddin, apa kira-kira langkah dari pihak Kenaziran tentunya dan harapan kepada BWI sebagai mitra Kementerian Agama dalam menyikapi hal ini? Sebagai umat beragama tentunya kita mau jalur yang damai, tidak bergaduh seperti itu Pak Amiruddin, silakan. Baik, terima kasih. Ya kalau boleh saya berikan pendapat, menurut saya agar yang membuat SK dari BWI ini segeralah membatalkan SK yang sudah dibuat, karena memang yang sah itu kan dari dua gitu. Jadi untuk pemakaman selanjutnya mungkin kalau untuk 15 tahun ke depan, kalau memang tadi rumah yang 5 ini sudah kosong, mungkin 15 tahun ke depan pasti bolehlah kita gunakan di situ. Namun demikian kan harus ada juga rencana untuk selanjutnya. Ya mungkin kita harus bermohon sama Pak Ibu Wali Kota misalnya biar cari lahan pihak-pihak terkait ya Pak ya untuk pemakaman miskin di Kota Siantar. Karena memang pemakaman di Kota Pematang Siantar seperti di Jalan Bangau sudah tumpang tindih ya Pak ya, ada yang berlapis 5 bahkan berlapis 7 begitu ya Pak ya. Tentunya berharap juga pada pihak-pihak terkait mencari solusi mencari lahan pemakaman yang layak begitu ya Pak ya. Oke, gimana Bapak Rizal? Oke, terima kasih. Tanggapan saya ke depannya ini kalau bisa pihak daripada BWI membantu untuk mencari lahan yang baru untuk kaum perkuburan kaum muslim. Justru ya seperti itu ya Pak, bukan malah membuat SK seperti ini. Membuat kekeruhan. Apa itu kekeruhan? Sudah bagus kinerja Kenaziran yang 2021 di SK-kan, kalau diganggu kecuali tidak bagus. Jadi di sini harapan saya pihak BWI seharusnya cerdaslah. Jangan ada pihak sana pihak sini. Ingat, BWI adalah mitra. BWI bukan penentu. BWI bukan pembatal, bukan pembuat SK. Pembuat SK satu-satunya di negara Republik Indonesia ini adalah PPAIW. Itulah dia UA setempat. Pembatal SK yang ada di negara Republik Indonesia kita ini adalah Petun. Jadi bukan BWI. Nah, ini aja harapan saya ke depan. Mengingat sudah kita ketahui Jalan Paneh, Jalan Bali, Jalan Bangau ada di Tanjung Pinggir, ada di SMP 10 ya. Itu sudah sistem timpa menimpa dan padat dan sesak. Sudah lebih dari 1 mayat dalam 1 liang ditanam. Dan ini terjadi bukan 5 tahun, 6 tahun belakangan ini. Sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Tapi harapan kami ke depan, pihak Pemko juga bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan mencari lahan tanah perkuburan untuk Kota Pematang Siantar. Memang benar, sampai hari ini mereka terus berjuang. Tapi judulnya aja berjuang. Saya udah 3 periode mengikuti pemilu, belum terkabul sampai hari ini. Demikian. Yang berlapis di Jalan Bangau, ada di SMP 10, kawasan Tanjung Pinggir, dan Jalan Panei menjadi polemik masyarakat Kota Pematang Siantar. Belum lagi masalah yang diduga menimbulkan kekeruhan dari pihak yang sebenarnya posisinya sebagai mitra, malah diduga seperti mengadu domba. Seperti yang kita diskusikan tadi pemirsa, kita tentunya berharap agar pihak-pihak terkait seperti BWI tentunya dalam hal ini Pemko Pematang Siantar juga bersama-sama bekerja sama dengan pihak Kenaziran bagaimana caranya mensiasati lahan
untuk pemakaman di Kota Pematang Siantar. Bukannya malah saling membiarkan ataupun saling mengadu domba. Kita berharap bersama-sama semoga atas digelarnya diskusi ini para pihak-pihak terkait tersadar hatinya, dan mari kita ciptakan kondisi yang kondusif untuk menciptakan lahan pemakaman yang memadai untuk masyarakat Kota Pematang Siantar. Terima kasih telah mengikuti diskusi Mona Lisa Bertanya bersama dengan saya Ezra Valencia Manihuruk, pamit undur diri. Terima kasih. Horas, horas, horas. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.